Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan pada Minggu Prapaskah yang kelima ini kita mendengarkan kisah dari Injil Yohanes yang mengisahkan Yesus yang mengampuni perempuan yang ketangkap berbuat dosa. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengampuninya dan memintanya untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Itu apa yang disampaikan oleh Yesus. Tentu warta ini tidak aneh bagi kita karena selama masa Prapaskah kita ini terus bacaannya itu selalu mengajak kita untuk bertobat, berubah menjadi lebih baik, mengampuni, diampuni dan lain sebagainya. Itu tidak aneh. Bahkan saat Rabu Abu, kita ketika menerima abu, itu kan kalimatnya itu bertobatlah dan percayalah pada Injil. Dan kita menjawab apa? Amin, ya toh? Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Jawabannya amin. Amin itu kan artinya setuju. Berarti Bapak Ibu pas Rabu Abu itu setuju untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Sudah belum? Wah, belum. Ambien amine ngopo? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Tentu selama masa Prapaskah saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari juga melakukan banyak hal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pasti ada yang berpantang, pasti ada yang berpuasa, pasti juga berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu semua kita lakukan agar kita menunjukkan secara nyata pertobatan diri kita. Apa yang disampaikan dalam bacaan Injil tadi ingin menguatkan, ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita benar mau berubah, kita pasti diampuni oleh Tuhan. Dan salah satu yang belum kita lakukan adalah soal pengakuan dosa. Kan memang jadwalnya belum. Tapi nanti kalau sudah ada jadwal, kira-kira datang atau enggak? Datang aku dosa apa datang toh? Ya mengaku dosa tentu saja ya. Tapi memang kadangkala ketika kita
mau bertobat, mau merubah diri menjadi lebih baik, ada saja halangannya, ada saja alasannya, ada saja sesuatu yang membuat kita itu merasa nanti aja, nanti aja, nanti aja, dan nanti aja. Makanya kan saya seringkali memberi contoh, kadangkala kita sendiri kalau misalnya lihat orang lama nggak ke gereja, tahu-tahu ke gereja, itu kan kadangkala ono wae sing ngelokke gitu loh. Ngelokke toh apa ya? Ngelokke itu bahasa Indonesianya ngelokkan, kalau saya tahunya itu ya itu. Maksudnya itu piye yo, membuat komentar-komentar yang nggak perlu gitu loh. Kadangkala kan lihat orang yang sebelumnya mungkin belum baik tapi lalu menjadi lebih baik, ada aja yang komen, kok kamu tumben begini, kok janur gunung, kok ini, iki kenoroh apa. Kadangkala kan ada yang seperti itu, dan itu kadangkala membuat orang yang ingin berubah kadangkala juga kemudian semangatnya turun dan lain sebagainya. Sama kalau kita mau mewujudkan soal pertobatan, dan lebih khusus lagi yang paling nyata itu kan soal pengakuan dosa. Kadangkala ada saja yang membuat kita merasa tidak perlu mengaku dosa. Ya banyak pikiran, misalnya nanti ngaku dosa, besok dosa lagi. Atau kan romonya itu juga berdosa, mosok menerima pengakuan dosa. Atau kan mengaku dosa langsung pada Tuhan ya bisa. Kan kadangkala kita banyak seringkali muncul pikiran-pikiran seperti itu. Atau muncul ketakutan-ketakutan, nanti jangan-jangan dosa saya disebar-sebar ke yo. Jadi Romo itu habis pengakuan dosa terus diskusi gitu. Romo kayak iki dosane iki, kayak iki dosane iki. Atau takut dimarahi. Sebenarnya nggak perlu khawatir sih soal itu, karena kami para Romo itu ada kode etiknya dalam pengakuan dosa. Wah, kode etik kayak apa aja ya, baik. Tapi ada hal-hal yang memang harus kami lakukan ya. Yang pertama tentu tidak boleh menyampaikan apapun dosa yang ada dalam ruang pengakuan dosa. Juga kami dituntut di dalam itu untuk bersikap sewajarnya. Sewajarnya itu ya tidak lebay gitu loh. Maksudnya, makanya saya kalau pengakuan dosa itu kan tampak cool, tampak kok sombong. Maksudnya itu ora yak-yakan gitu loh, kalau enggak kayak biasanya, tapi tenang, santai, bukan santai, tenang, kayak berwibawa itu mendengarkan. Kan biasanya orang berwibawa blas, tapi kalau pas pengakuan dosa itu agak berwibawa. Karena apa? Karena kami tidak boleh lebay. Lebay itu misalnya, Romo saya mau mengaku dosa, dosa-dosa saya adalah ini. Apa? Kayak sinetronnya loh. Dosa saya adalah ini. Deng 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 deng, tahu-tahu iklan kayak gitu. Atau lalu bertanya macam-macam, Romo dosa saya ini. Oh iso? Karo sapa? Piye kuwi carane? Mbok aku dijak. Tidak bisa seperti itu. Memang harus tenang, harus membuat nyaman orang yang mengaku dosa. Jadi tidak perlu khawatir. Juga kadangkala punya pikiran, aku sudah mengaku dosa langsung pada Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, dosa itu sifatnya pasti menyakiti Allah, relasi dengan Allah, dan menyakiti relasi dengan sesama. Saya beri contoh hal yang mudah. Misalnya suster, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari itu berbohong kepada seseorang. Misalnya ya, berbohong itu kan dosa kan? Dosa enggak sih? Tenan. Iya sih memang. Perintah Allah keberapa itu? Nah, kepiro ya? Jangan bersaksi dusta. Ke 2 8 toh. Nanti dicek lagi ya, siapa tahu saya salah. Jangan bersaksi, istilahnya bapak ibu saudara-saudari berbohong. Tuhan tersakiti karena kita berbohong. Tetapi orang yang kita bohongi itu tersakiti enggak? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Maka ketika kita mengaku kepada Tuhan kalau kita berbohong, memang Tuhan sudah tahu kalau kita berbohong. Tapi kita ngaku enggak kepada orang yang kita bohongi? Pasti tidak. Lalu kapan kita memperbaiki hubungan dengan dia? Masa ya kan nggak ketahuan Romo, berarti saya bohong ya nggak apa-apa.
tapi kan tetap bohong itu. Kalau pada saatnya ketahuan gimana? Nah, mulai sakit hati dan lain sebagainya kan. Makanya Romo yang ada di ruang pengakuan dosa itu salah satunya adalah menjadi wakil orang-orang yang mungkin belum tahu soal dosa kita. Lalu agar relasi kita dengan sesama itu juga dipulihkan lewat pengakuan dosa itu. Itulah mengapa Gereja Katolik tetap mempertahankan sakramen pengakuan dosa. Karena sifat dosa itu pasti menyakiti Allah dan menyakiti sesama. Mungkin kita kepada Allah langsung bisa mohon ampun, tapi kepada sesama kita apa kita lakukan? Kadangkala tidak. Takut ketahuan, takut menyakiti, dan lain sebagainya. Itulah fungsi pengakuan dosa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, susur-buder sekalian, semoga kita bisa mewujudkan secara nyata pertobatan kita dengan persiapan kita yang panjang dari Rabu-Abu sampai kita berpantang, berpuasa, ikut misa mingguan dan lain sebagainya, dengan nyata datang mengaku dosa. Saya itu berkhotbah segini ya deg-degan ini. Kalau nanti saya khotbah ini lalu semuanya tergerak mengaku dosa, wah remuk nang mengaku dosa. Tapi ya nggak apa-apa kan, Bapak Ibu datang ngaku dosa paling 1 sampai 2 menit. Wah kami lumayan itu nanti. Nggak apa-apa, tapi nanti saya penuh dosa itu. Dosa ini kabeh elek sayangnya ini. Nggak pernah ada dosa yang menarik Romo, saya punya dosa yang menarik. Nggak pernah ada. Tetapi paling tidak itu menjadi sebuah hal yang senang bagi kami itu. Kalau misalnya umat datang mengaku dosa banyak, itu senang. Misalnya Romo Dadang, angsal pinter Romo 90, wah senang. Saya Romo Murti berapa? 65, senang. Romo Yudo berapa? 10. Enggak, biasanya hampir sama. Itu senang daripada dapat yang sih kok enggak banyak yang ngaku dosa dan lain sebagainya. Walaupun memang lebih capek, walaupun memang lebih, tapi tidak masalah, karena itulah kesempatan bagi kami juga untuk kemudian menyampaikan rahmat Allah melalui pertobatan dalam pengakuan dosa. Pertanyaannya, kami ngaku dosa enggak sih Romo-Romo itu? Ya ngaku dosa di depan cermin. Romo saya mau ngaku dosa. Enggak, tentu saja kami mengaku dosa. Kayak Romo Dadang itu punya pembimbing rohani sendiri, Romo Murti punya pembimbing rohani sendiri, saya juga punya pembimbing rohani sendiri. Bahkan saya kadang ngaku dosanya ke Romo Murti. Oh, nanti tahu loh dosa nih. Oh, enggak apa-apa, serumah kan enggak akan diungkap-ungkapkan, terus enggak bakal jadi diskusi. Kami ngaku dosa, dan sebelum menerimakan pengakuan dosa, kami biasanya sudah ngaku dosa dulu. Biar resik itu loh, nanti nak ketempelan dosa-dosa orang tambah gitu. Tapi paling tidak itulah yang kami lakukan, itulah yang memang menjadi dasar gereja untuk mempertahankan sakramen pengakuan dosa. Saya sengaja membuat Minggu Prapaskah kelima ini untuk mengajak mengaku dosa, karena persiapan kita Abu, pantang dan puasa dan seterusnya bisa kita lanjutkan dengan datang mengaku dosa, dan semoga kita tidak mengulang dosa kita lagi. Karena dalam rumusan doa tobat itu ada kalimat, saya menyesal atas dosa-dosa saya dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau doa tobat kan ada itu. Tapi kalau nanti dosa lagi gimana Romo? Ya sudah, ngaku dosa lagi. Kan kita gitu toh, dosa ngaku dosa, dosa ngaku dosa, dosa ngaku dosa, dosa ini sama, nggak apa-apa, nggak kreatif dalam hal dosa itu seperti yang saya katakan. Tapi paling tidak kita tahu kelemahan kita ada di mana. Paling tidak itulah yang perlu kita lakukan. Kalau kita merasa berdosa, kita diajak bertobat, mari datang dengan wujud nyata, mari datang untuk mengaku dosa. Tawaran pertobatan sudah ditawarkan oleh Tuhan. Apa jawaban kita? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus